Kita mau menyapa dulu kepada reporter kita sudah bergabung bersama kita dan memperjuangkan agar bisa ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Iya, tapi karena yang kali ini beritanya shocking banget ya, makanya Kenapa? kita mesti kasih tahu nih sama detikers dan Oh iya netizen sih, bener sih. gitu. Ini dari Mas Saktio Dimas ya. Betul. Nah ini baru mas-mas beneran nih, Mas Iya. Dimas. Ya, selamat siang. Izin Selamat Mas siang. Dimas dipanggilnya Mas Saktio apa Mas Dimas? Dimas aja Mbak ya. Dimas aja. Dimas. Mas Dimas, ini kita cukup terkejut gitu ya ketika kita mendengar ada wanita berambut merah yang dibunuh dan diperkosa di Kendal yang ternyata adalah santriwati di Ponpes. Mas Dimas mungkin boleh diceritakan sedikit kronologisnya seperti apa Mas? Jadi pada tanggal 17 yang kemarin hari Kamis, tepatnya pagi hari sekitar jam pukul 6 ya, itu salah seorang warga desa Darupono kebetulan yang ingin pergi ke sawah melewati kebun, melihat sesosok mayat. Awalnya kedua orang ini tidak menggubris ya, mereka hanya lalu, cuman mereka kembali ternyata jenazah itu tidak bergerak. Nah, kemudian mereka melaporkan penemuan mayat tersebut ke kepala desa. Selanjutnya kepala desa melaporkan hal tersebut ke Mapolsek Kaliwungu. Oke, berarti ditemukannya secara tidak sengaja begitu ya Mas ya, dan kemudian baru dilaporkan. Oke, kemudian langsung bisa teridentifikasi-kah mayat tersebut atau seperti apa Mas? Jadi awalnya belum, setelah mendapat laporan tersebut, anggota Polsek Kaliwungu mendatangi lokasi untuk melakukan olah TKP, berikut juga dengan tim Inafis dari Polres Kendal. Dari sekitar lokasi tidak ditemukan identitas korban, baik itu SIM, KTP atau apapun yang melekat pada korban tidak ditemukan. Jadi saat itu jenazah korban itu tidak bisa teridentifikasi. Gitu. Ya, tidak diketahui siapa begitu ya. Kemudian bisa sampai diketahui bahwa beliau ini adalah seorang santriwati di pondok. Itu seperti apa tuh Mas? Jadi setelah polisi melakukan olah TKP, terutama tim Inafis mengambil sidik jari, dicocokkan melalui alat yang dimiliki dari kepolisian, itu keluar ya atas identitas atas nama SN atau Siti Nurhalisa tersebut. Berikut alamatnya. Kemudian dari pihak kepolisian mengidentifikasi kembali atau mengkoordinasi ke keluarga korban yang berada di Dusun Gempol Bapang, Desa Berangsong, Kecamatan Berangsong. Setelah teridentifikasi tersebut dicocokkan, ternyata benar memang itu adalah salah satu keluarga dari korban. Kemudian dari pihak kepolisian juga mempertanyakan seperti apa dan posisinya korban ini sebenarnya berada di mana. Kemudian dari pihak keluarga korban terangkan bahwa korban ini selama ini menjadi santriwati di salah satu pondok pesantren yang ada di Ngampel. Gitu. Baik, sejauh ini Mas Dimas seperti apa reaksi dari keluarga setelah mengetahui bahwa anggotanya ada yang meninggal dengan kondisi naas seperti itu, dan juga mungkin apa yang dilakukan oleh pihak keluarga terhadap pondok pesantrennya? Jadi awal ketika mendapat informasi bahwa salah satu anggota korban itu anaknya meninggal dunia, dari orang tua korban sendiri merasa tidak percaya ya, kaget juga. Karena dua orang tua korban sempat terakhir bertemu itu sekitar Minggu malam saat mengantar korban dari rumah mengantar ke pondok pesantren. Jadi awalnya mereka kaget dan tidak percaya. Dan itu merupakan pertemuan terakhir dan komunikasi terakhir dengan korban. Ya, sementara dari pihak pondok pesantren sendiri kita belum mengkonfirmasi ya. Itu saja, dan pihak kepolisian juga belum menginformasi ke pondok pesantren. Baik, ya Mas, untuk berikutnya juga apakah mungkin sudah ditemukan oleh polisi terkait bukti-bukti dilakukan pembunuhannya lebih lanjut gitu, dan penyelidikannya sampai sejauh ini sudah seperti apa dan sejauh mana? Jadi pihak kepolisian sendiri terus melakukan pengembangan penyelidikan terhadap kasus terbunuhnya salah seorang santri yang ada di Kendal. Dari penyelidikan ini polisi masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan kepolisian terhadap korban. Oke. Dan apakah saat ini jenazah sudah dimakamkan, Mas? Sudah, jenazah sudah setelah diotopsi kemarin sore dan tiba di rumah duka malam hari, jenazah langsung kebumikan di pemakaman umum desa setempat. Ya, bagaimana dengan pelaku Mas? Apakah pelaku sudah ditemukan, sudah diketahui? Belum, saat ini masih dari pihak Satreskrim Polres Kendal masih melakukan penyelidikan ya, dan pengembangan untuk mencari pelaku ataupun teman dekat yang selama ini
berkomunikasi dengan korban sendiri terakhir. Tapi apakah sudah ada beberapa mungkin dari anggota dari Ponpesnya yang mungkin menjadi ini ya Mas ya, beberapa kayak dicurigai menjadi tersangka atau mungkin kayak ada tanda-tanda yang mengarah bahwa memang pelakunya itu dari pondok pesantrennya atau bukan? Dari informasi yang kami terima, saat ini polisi belum menyentuh ke pondok pesantren ya. Jadi polisi masih melakukan pencarian ke teman-teman terdekat korban. Oke. Ya, kita doakan mudah-mudahan bisa segera diketemukan begitu ya pelakunya dan kemudian dijerat dengan hukuman yang sebesar-besarnya karena ini cukup menyedihkan sekali bagaimana seorang santriwati kemudian diperkosa dan juga dibunuh begitu ya. Mudah-mudahan ada keadilan di sana. Amin, mudah-mudahan ya segera Amin. diusut tuntas juga. Terima kasih banyak Mas Dimas untuk laporannya Iya, pagi hari sama-sama. ini ya. Ya. Sampai berjumpa kembali dan selamat berakhir pekan.